Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyati ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa dan jajarannya, yang saya hormati para rekan-rekan asatidz yang sempat hadir dalam malam ini, yang mudah-mudahan kita doakan senantiasa hajat kebutuhannya dikabul oleh Allah, mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan tambahan usia yang barokah untuk bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak-bapak haji, jamaah semua yang hadir, yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sangat bersyukur Allah berikan kita kesempatan kembali untuk silaturahim, untuk taklim, untuk berzikir dan melaksanakan itikaf di masjid ini. Mudah-mudahan dengan rangkaian ibadah yang banyak kita niatkan diberikan pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan petunjuk menuju jalan yang baik, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita pertolongan agar kita mampu meninggalkan maksiat dan durhaka yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah semua yang hadir yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, mari bersama-sama kita awali dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita baca Ummul Quran Fatihah dijadikan doa, wasilah doa bagi kita. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita, yang sedang berjualan, yang sedang usaha diberikan kelancaran, dan mudah-mudahan yang bekerja dipercaya oleh atasannya, dan mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang halal dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang, mudah-mudahan hutangnya terbayar dengan izin Allah. Yang mau menjual tanah, rumah, kendaraan atau lain sebagainya, mudah-mudahan diberikan dengan jodoh pembeli yang baik, dan mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang baik dan barokah untuk melaksanakan ibadah, untuk berjuang di jalan Allah, diberikan kekuatan iman dan Islam. Yang paling utama juga kita diberikan kesehatan untuk berjuang dan berjalan di bawah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ala hajihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillah para hadirin, kita sudah memasuki bulan yang disebut dengan bulan Rabiul Awal, yaitu bulan kelahirnya beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diupayakan, saya anjurkan di kota Wali Demak itu dari mulai tanggal 1 Pak, dimulai tanggal 1 sampai tanggal 12 yang di bulan Rabiul Awal itu selalu maulid. Nah kita kalaupun di masjid di musola nggak maulid dari tanggal 1 dan 12, mari kita baca sholawat sebanyak-banyaknya sebisa kita, agar kita diberi syafaat oleh beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian segala kebutuhan kita insya Allah dengan bersalawat ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sholawat yang perlu kita baca agar kita itu betul-betul mendapat balasan dari Allah 10 kali lipat. Membaca sholawat 1 dibalas 10, membaca 10 dibalas 100, membaca 100 sholawat dibalas dengan Allah oleh 1000 sholawat. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang rajin membaca sholawat. Bapak kalau nggak percaya silahkan pergi ke Demak. Itu di daerah Demak semua masjid tiap malam Pak, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 12 Rabiul Awal, setiap masjid maulid tiap malamnya. Nah kita kalau tidak pun demikian, maka baca sholawat sendiri, karena kita belum budaya untuk ke sana. Takutnya kita ngadain maulid juga nggak ada yang hadir, takut mereka membaca sholawatnya. Nah kali ini kita bagaimana saya menyampaikan materi yang ada kaitannya dengan menjauhi tipu daya dan langkah-langkah setan. Itu diperintahkan oleh Allah berkali-kali dalam ayat Al-Quran. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 168, tolong dibaca. Lembarannya tidak dikopikan, sayanya mau langsung ada acara di Kelanggan untuk ngajar juga Pak. Jadi silahkan, mohon maaf dibaca. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Ini perintah dari Allah, umum sifatnya Pak. Ya ayuhan nas, Yahudi kena, Nasrani kena, Buddha semua kena, Hindu kena. Karena ya ayuhan nas, wahai manusia, siapapun kena. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, silahkan kau makan apa yang ada di bumi ini, halalan thayyiba, yang halal lagi baik, halal dan bergizi. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Nah ini Allah yang menyampaikan Pak. Jadi betul-betul kita jangan mengikuti langkah-langkah setan, jangan mengikuti tipu daya setan. Cuman pertanyaannya nanti Bapak akan bertanya, macam apa langkah-langkah setan? Setannya aja nggak kelihatan, langkahnya bagaimana? Nah ini yang harus kita pelajari. Tentunya kita mempelajari, Allah sampai bilang bukan jangan mengikuti setan, langkahnya saja, tipu dayanya saja, bisikannya saja jangan diikuti, apalagi setannya. Kenapa? Setan itu bagi kamu kalau menggoda aduwwum mubin, jelas betul Pak. Cuman guru-guru yang ada menjelaskan bagi kita, ini sifatnya menyamping Pak. Setan itu bisa menyerupai apa saja. Waktu saya di MI ingat banget, bisa menyerupai genderuwo, bisa menyerupai kunti, bisa menyerupai setan yang menakutkan. Tidak dibilang setan menyerupai handphone, setan menyerupai TV, tidak pernah dibahas. Padahal yang banyak sekarang itu Pak, mau ngaji, nonton TV, mau sholat ada sinetron, nonton sinetron dulu. Bagaimana HP lebih banyak dipegang kebanding apa? Al-Quran. Membaca HP hampir setiap detik dibaca. Ketika kita dengar deringan langsung dibuka, tapi Quran jarang yang mau baca Quran. Ini setan Pak. Setan inti kadang-kadang jadi setan. Kecuali kalau lagi begini kita belajar Quran, baca Quran, dan baca Yasin dari Quran, itu betul-betul handphone yang bermanfaat bagi kita. Tapi jarang Pak. Sampai ada di masjid, kalau pasarnya itu disebutkan Pak Ustadz di sini, sampai kenapa? Dibawa handphone ke ke masjid, kemudian di TV nonton film di handphonenya di masjid, terus nonton video yang jelek-jelek di masjid. Itu Pak, makanya durhaka benar, perhatikan, nggak boleh. Kecuali di Quran ada ayat Quran kita baca bagus.
Makanya kalau ayat Quran, ayat alat itu menurut kitab usul fikih, alat itu al-wasilah namanya, pelantara. Itu biqadril masakoh, bagaimana kebutuhan, kesulitan. Kemudian keperluan itu tergantung kepada penggunaan. Alat ini tergantung digunakannya, Pak. Kalau dipakai dangdutan ini jadi dosa. Tapi kalau dipakai ngaji hukumnya jadi apa? Wajib. Seperti kita punya golok bulan kemarin ya, bulan haji. Itu kalau dipakai motong orang golok kita menjadi dosa. Tapi kalau motong sapi dapat pahala, motong juga, pakai golok-golok juga. Tetapi ada pahala ketika digunakan untuk kebaikan. Makanya speaker jangan diharamkan. TV haram, radio haram, speaker haram, nggak ada dari nabinya. Tapi yang namanya handphone nggak haram. Pas saya tanya kenapa Pak Ustadz yang melarang speaker kok handphone enggak? Dia jawab apa? Teu aya di zaman Rasul, teu aya di zaman guruna. Kalau ada di zaman kiainya dulu, misalnya di Bogor yang mengharamkan speaker, pasti ini diharamkan, dia bilang. Itulah kalau pengharaman dari manusia, Pak. Kalau di Keranggan haram nikahin orang bulan apa? Apit. Bulan Hapit, nggak ada yang, pokoknya nggak ada yang nikahin orang, nyunatin orang. Kalau di Bogor, Pak, di pesantren saya Bogor, itu bulan Sopar. Nggak bakal ada orang yang mau nikahin di bulan Sapar, Pak. Takut anaknya kesapar-saparan katanya. Nggak boleh. Makanya ada Rebo Wakasan di bulan apa? Sopar. Itu Rebo kemarin kan Rebo Wakasan tuh di bulan Sopar. Jadi karena bukan dari Nabi, beda-beda. Mengharamkan apa itu kegiatan-kegiatan manusiawi beda-beda. Tapi kalau dari Nabi pasti sama. Di kita Johor 4 rakaat, di Malaysia 4 rakaat, di dunia 4 rakaat, semuanya 4 rakaat sama. Nah, oleh karenanya kita jangan mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata. Apa saja khutuwati syaiton. Ayat berikutnya 169. Takut nggak kelihatan, nggak tahu nantinya. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang aku. Itu langkah-langkah setan. Sungguhnya setan itu menyuruh kamu berbuat jahat, berbuat keji, wa antaqulu ma la ta'lamun, dan kamu mengatakan sesuatu yang kamu nggak tahu. Itu bisikan setan. Misalnya kita ada niat yang tidak baik, ada yang ngomong juga begini. Kalau anak-anak pacaran, "Dek, di sini saja kita pacarannya, tidak ada orang." Ngomong apa nggak ada orang, itu dia berdua apa tuh? Setan. Ya coba dah, sering banget kedengeran begitu. Di sini aja kita berbuatnya, katanya nggak ada orang. Itu yang ngomong jadi setan sebenarnya, dia juga menyadari. Karena itu perbuatan dia, ngobrol berdua adalah setan. Makanya setan itu selalu menyuruh berbuat jahat dan berbuat keji dan berkata tentang Allah sesuatu yang dia tidak mengetahui. Makanya kita kalau ada bisikan yang jahat-jahat di hati, jangan diturut. Karena itulah bisikan setan, setannya nggak kelihatan. Tapi ketika dia menguji kita, aduwwum mubin, benar-benar menjadi sesuatu yang nyata, Pak. Nabi Adam, musuhnya ketika setan itu menguji, nggak ada, setannya itu nggak kelihatan. Tapi ketika setan itu merayu Nabi Adam, ada bentuknya pohon khuldi. Nah itu, sekarang juga sama, Pak. Zaman dulu ada yang disebut setan itu, misalnya kerajaan-kerajaan. Ada di Jawa Barat itu kerajaan Islam di Banten, tapi di Jawa Tengah itu ada kerajaan apa? Kafir. Di Jawa Barat juga ada kerajaan kafir, yaitu kerajaan di mana itu di Bogor ada. Jadi ada selalu dua, ada sorga, ada neraka, ada malaikat di diri kita, ada setan, selalu dua. Wahadainahun najdain. Kami siapkan bagi manusia itu dua hidayah, dua petunjuk. Petunjuk yang baik dan yang buruk tergantung kita sekarang. Mau mengikuti langkah setan, kalau perbuatan yang jelek itu diikuti, atau perbuatan yang baik, bisikan dari malaikat, petunjuk dari malaikat kita ikuti. Kalau malaikat petunjuknya selalu baik. Makanya Allah bilang ikutilah, dan malaikat selalu mendampingi kita, Pak. Nggak pernah kita jauh dari malaikat. Yang namanya malaikat Raqib, malaikat Atid, malaikat Hafajoh, itu di sekeliling kita ada. Kemanapun kita melangkah mesti malaikat itu ada, dan malaikat itu ada juga ajakannya. Begitu setan ada ajakannya, tergantung kita mau mengikut setan atau mau ikut malaikat. Di diri kita ada semua, dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Al-Baqarah ayat 208 juga. Suratnya sama,
ayatnya yang beda. Ini pesan Allah, jangan mengikuti langkah setan itu berkali-kali di dalam Al-Quran. Ya Allah, luar biasa. Silahkan. 208. Itu setan itu musuh yang nyata bagimu. Kemudian setan itu Allah menyuruh masuk Islam secara utuh dan menyeluruh. Misalnya pernikahan secara Islam, resepsi secara Islam, ketika hamil mengikuti aturan Islam, ketika mencari uang dengan cara Islam, membelanjakannya juga cara Islam. Jangan sampai begini Pak, kemarin saya menyaksikan belum juga sebulan Pak, bagaimana di bulan Agustus orang syukuran sampai nanggap golek 80 juta Pak, cuman sampai jam 2 doang. Ada, tapi untuk membangun ini kalau minta jariah untuk bangunan masjid, jawabannya pasti nggak ada. Untuk nanggap golek ada, untuk dangdutan ada. Beritanya syukuran 17-an Agustus, masa syukuran nanggap golek Pak? Itu nggak waras namanya otak. Masa urusan nanggap dangdut, joget perempuan dengan laki-laki, syukuran apa itu? Ada juga tulisannya kupuran gitu. Kupuran 17 Agustus, mereknya jangan syukuran. Saya suka orang teh waras enggak apa bilang ya, saya otaknya teh. Masa syukuran dengan dangdut Pak? Dengan bir. Ini sekarang pimpinan kita kan lengkap ini Pak. Ada yang suka minum bir, ada yang suka ngegebrak meja, ada yang baik banget sekarang. Tinggal pilih sekarang, manapun ada. Cuman kalau milih yang misalnya suka bir, insya Allah sama-sama di neraka. Yang memikir suka ngambek-ngambek sama-sama di neraka. Mikir-mikir yang baik silahkan Pak. Seperti sekarang kalian kan kita tega banget itu Pak. Bagaimana sekarang di Riau, milik dia dari 1782 dari Belanda udah direbut tanah itu sama dia dan dikuasai, tinggal di situ. Anak cucu sekarang direbut oleh orang-orang Cina dan pemerintah mengizinkan karena dia dapat duit miliaran. Sekarang yang demo sama ketua ABRI disuruh dia apa? Dicariin satu-satu. Yang demo kemarin sampai dibakarin rumah itu apa? Tempat pemerintah berkuasa. Akhirnya pemerintah teganya saya bilang ya Allah ya Robbi, itu kekerasan sampai orang tanahnya dicuri oleh konglomerat, oleh Cina, malah dibelain oleh pimpinan. Pimpinan apa coba itu? Orang mah sayang sama rakyat teh. Rakyat dari mulai berjuang nenek moyangnya Melayu itu sampai hari ini Pak, dan kemarin UAS mengadakan apa? Bagaimana menyiapkan dapur umum di daerah itu. Kemudian UAS yang apa? UAS itu yang menyiapkan dananya dipanggil oleh Polda, sampai hari ini masih di Polda. Kemudian dipanggil lagi yang masaknya dipanggil oleh polisi. Kemudian yang bagi-bagiin apa itu? Makanannya itu diambil juga oleh polisi sampai hari ini Pak. Makanya UAS kemarin menyuruh kepada kita baca Yasin. Mereka tuh satu persatu Pak, sekarang sedang unjuk gigi mereka yang durhaka itu. Bagaimana dia bikin yang namanya palu arit di duit, nggak ada yang ngotot. Ada nggak di duit kita palu arit? Coba kalimat la ilaha illallah mau oleh HTI, dibubarkan HTI-nya. Oleh EPI, dibubarkan EPI-nya. Bapak lihat, duit 1.000, duit 2.000, duit 5.000, 10.000, 20.000, ada pasti palu dan arit. Itu lambang apa Pak? Pan itu temerin lambang PKI. Dari dulu juga palu arit mah boleh bebas, karena dibebasin oleh MPR, orang-orang di DPR. Akhirnya dia buat lagi sampai dibunuh 6 orang apa berapa orang itu, anak buahnya Habib Rizik. Nggak diurusin, akhirnya nggak selesai, bikin lagi. Ada seorang ustadz kiai yang punya pesantren dipitnah Pak, memperkosa orang. Ketika disidangkan tidak ada yang ngaku diperkosa, tetap sampai hari ini di penjara. Dipitnah seorang ustadz itu memperkosa seorang janda, nggak ada yang ngaku, beneran nggak ngaku Pak. Di daerah Jawa itu dibilangin saya nggak ada yang ngaku dan nggak terbukti bahwa yang diperkosanya nggak ada. Nanti kalau diumumkan Ustadz Marjuki memperkosa orang dipanggil, tidak ada yang diperkosanya juga tetap ditahan. Kemarin siapa lagi? Calon wakil Imin, Gus Imin. Bagaimana 11 tahun urusannya tidak diutik-utik, pas dia menjadi calon yang resmi, calonnya Anies, langsung dipanggil oleh
KPK. Tugas dia untuk memberikan pembukaan tilawatil Quran di luar daerah diberhentikan karena dia diambil oleh KPK sebagai saksi. Tapi kalau nantinya kalau disuruh menjadi bukti itu tersangka bisa saja sehingga tercopot jadi wakil karena takut Pak. Amin kan, Anies dan Caimin jadi Amin, dan NU dikuasai oleh PKB, PKB-nya jadi wakil, takut kalah. Makanya itulah kejahatan-kejahatan, bujukan, rayuan setan. Kita jangan ngikut Pak. Kita punya pimpinan, kita punya pilihan dari ulama-ulama kita nanti. Tapi saya belum bisa mengumumkan karena dari Habib juga baru berkata Habib Rizik baru rencana siapa yang akan didukungnya oleh ulama itu. Oleh karenanya kita jangan mengikuti langkah-langkah setan. Innahluakum aduwwum mubin, sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. 2. Kemudian ayat yang ketiga di surat 24 ayat 21. Pesan yang keempat yang ketiga di surat 24 surat An-Nur ayat 21. Ya barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan munkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan munkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Mengetahui. Nah, ini yang ketiga, yang dipesan bukan manusia tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Siapa orang yang mengikuti langkah-langkah setan? Sungguhnya setan itu menyuruh berbuat keji dan munkar. Jika bukan karunia dan rahmat dari Allah kepadamu, maka tidak ada orang yang dapat bersih dari perbuatan keji dan munkar di antara kamu seorang pun selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan orang yang dikehendakinya dari perbuatan keji dan munkar. Justru kita bisa ngaji ini bukan keinginan kita saja Pak. Dengan pertolongan dari Allah, dengan karunia dari Allah, dengan rahmat dari Allah kita dikumpulkan di sini. Iktikaf, niat silaturahim, kita niat berzikir, kita niat bersedekah, kita niat ngaji. Itu semua karunia dari Allah, bukan hanya kepandaian kita. Kalau Allah nggak ngasih karunia, nggak bakal orang itu beres dari perbuatan keji dan munkar selama-lamanya. Sampai Allah bilang begitu. Sayangnya memang Allah itu baik sekali, walaula fadlullahi alaikum, seandainya tidak ada karunia Allah atas kamu, warahmatuhu dan rahmat Allah, majaka minkum min ahadin abada, tidak ada orang yang dapat bersih dari perbuatan keji dan munkar selama-lamanya. Satu orang pun nggak bisa. Oleh karenanya kita syukuri kalau kita bisa sholat berjamaah, kita syukuri ketika kita bisa berkumpul di tempat yang baik. Mudah-mudahan kita di dunia berkumpul di tempat baik, di akhirat dikumpulkan di tempat baik di bawah karunia Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan syafaat oleh beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya di surat 55 ayat ke-60 apa berapa tuh? 60. Surat Ar-Rahman ayat 60. Jadi kalau kita kumpul di tempat baik, besok dikumpulkan di tempat baik oleh Allah. Silahkan Pak Ustaz. Satu lagi. Jadi tidak ada balasan perbuatan baik kecuali kita diberikan kebaikan. Kan ada orang yang kalau ketemu di tempat dangdut, kalau ketemu di tempat jaipong, kalau ketemu di tempat remeng-remeng, warung-remeng, ada orang yang begitu Pak. Tapi alhamdulillah kita kalau ketemu di riungan tahlil, kalau ketemu di riungan maulid,
kalau ketemu kita di lingkungan pengajian, kalau ketemu kita di dalam masjid, tempat yang suci rumahnya Allah, maka pasti besok kita dikumpulkan di tempat yang baik, di bawah syafaat pertolongan dari beliau Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ad-dunya majro'atul akhirah, dunia ini tempat bercocok tanam, panennya nanti di akhirat. Di dunia ini tempat berbuat. Makanya Pak Ustadz Tarmizi jangan berharap mendapat yang disebut dengan pensiunan, karena dia nggak kerja. Bukan PNS, bukan ABRI, bukan Polri, sama dengan saya. Kalau saya mati nggak bakal dapat pensiun saya. Kalau istri saya berharap pensiun dari saya, nihil itu namanya. Makanya saya pesan kepada istri saya, Bu, kalau saya meninggal, silahkan doakan, silahkan tahlilin, silahkan bacain Quran selama seminggu misalnya, tapi jangan berharap mendapat pensiun, karena saya tidak kerja. Begitu dengan sorga, Pak. Kalau kita di dunia nggak kerja, jangan berharap pensiunan sorga. Kan sorga mah pensiunan, nggak kerja, sholat enggak, zakat enggak, haji enggak di sorga mah. Terus yang namanya puasa nggak ada di sorga, tapi setiap hari dapat makan apa yang kita inginkan. Nah, kapan kerjanya? Sekarang. Kata Nabi, dunia ini majro'ah, tempat bercocok tanam, panen nanti di akhirat. Kalau kita nanam kebaikan, pasti dibalas dengan kebaikan. Kalau hari ini mereka jahat kepada rakyat, kepada sesama makhluk Allah, besok tinggal dilelepin ke yang namanya apa? Api, Pak. Apalagi orang di Indonesia, Pak, yang namanya si Korun, orang kaya raya terkaya sedunia, ketika diambil oleh Allah hartanya gempah, nggak ada yang dapat menolong. Si Fir'aun yang gila itu menjadi Tuhan, kata dia, itu rakyatnya semua nunduk, tapi ketika si Fir'aun dilelepin, nggak ada yang bisa nolong, Pak. Satu aja rakyatnya ribuan itu ngikut nyerang Nabi Musa, ngejar Nabi Musa. Ketika Fir'aun kelelep, itu yang namanya tubuh Fir'aun nggak dimakan ikan, Pak. Tubuh rakyatnya semuanya dimakan ikan. Fir'aun cuma disondol-sondol, didorong-dorong oleh ikan sampai ke daratan. Sampai hari ini masih ada. Dimumi oleh Allah, bukan manusia yang memumi. Dibuatkan satu ketetapan oleh Allah. Bagaimana kalau kita membuat sesuatu jadi kuat, kan di apa itu? Diasinin. Ikan asin kuat, jadinya kuat tahunan. Ikan apa aja kalau dikasih asin. Tapi Fir'aun langsung direndam di tempat asin oleh Allah. Dimumi, betul-betul bertahan rambutnya. Sampai hari ini kabarnya saya belum pernah ngelihat bagaimana di Mesir masih ada wajah Fir'aun, tubuh Fir'aun, rambutnya Fir'aun, karena kekal tadi dengan dimumi oleh Allah, juga dimumi oleh manusia, supaya menjadi pelajaran orang yang di masa hidup dia, dan menjadi pelajaran menurut Allah bagi orang yang hidup kemudian, termasuk kita. Kalau saja orang yang hebat, tentaranya super power, namanya Raja Abrahah, orang lain tentaranya apa? Yang disebut dengan kuda, yang disebut dengan onta, dia sudah pakai gajah. Tapi kalau dia serakah, dia itu kewalat kepada Allah, berbuat jelek kepada Allah, dihancurkan. Paja'alahum ka'asfim ma'kul, langsung Raja Abrahah dan yang gajahnya itu hancur seperti pohon daun dimakan ulat. Itu orang yang hebat-hebat semua, Pak. Diberikan contoh kepada kita. Si Korun orang yang kaya raya dan dilindungi serta dihormati oleh negaranya, oleh rakyat satu negara. Begitu dengan si Abrahah, begitu dengan si Fir'aun, hancur, Pak. Apalagi orang di Indonesia, apalagi orang udah jadi nenek-nenek, tinggal dicekek sama Allah. Kalau mau musuh Islam, benar, Pak. Orang yang muda Fir'aun mati, apalagi nenek-nenek, Pak. Pasti dicekek sama Allah. Tapi saatnya nanti kalau dia nggak mau tobat. Makanya kita doakan pemerintah yang kurang baik kepada rakyat, yang tidak bisa mengurus Islam, tidak menghormati Islam, mudah-mudahan Allah insafkan dan diberikan kesadaran oleh Allah. Yang sudah baik mudah-mudahan diberikan kekuatan kebaikannya, dan mudah-mudahan kita diberikan pimpinan 2004 nanti, pimpinan yang baik, yang mampu merubah segala macamnya menjadi ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting, Pak. Jadi kita doakan, jangan kita doakan hancur, kita doakan mudah-mudahan diberi petunjuk. Kalau tidak, kita serahkan ke Allah. Kau mengutuk silahkan, mau diajab silahkan, tapi kita mohon doanya, mudah-mudahan mereka sadar, mudah-mudahan mereka baik, mudah-mudahan mereka sayang kepada rakyat, dan mudah-mudahan menjadi pimpinan yang soleh, pimpinan yang bertakwa, sehingga waja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami pimpinan bagi orang yang bertakwa, sehingga pimpinan kita semuanya menjadi baik dengan izin Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tadi baru setan-setan dulu tuh. Yang kedua, ini Ustaz dibuka di surat 13 ayat nomor 11. Itu malaikatnya. Di diri kita juga bukan setan melulu, malaikat juga banyak.
له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga bergiliran dari depan dan belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka. Udah sampai situ dulu. Sungguhnya Allah, sesungguhnya manusia ada yang menjaganya malaikat bergiliran siang dan malam, dan mereka menjaga kita atas perintah Allah dari depan dan dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Depan belakang malaikat hafajoh namanya, kanan dan kiri malaikat kanan rokib, kiri malaikat atid. Jadi setiap malaikat, makanya saya kalau ditanya ke Bogor, Pak Ustadz sendiri? Enggak, saya bilang ini siapa temannya mana? Ya orang saya merasa di jalan tol ditemani oleh malaikat rokib dan atid, malaikat hafajoh depan dan belakang. Hafajoh itu setiap saat nggak bakal pergi dari kita, Pak. Makanya dia menjaga kita bergantian di situ tadi atas perintah Allah. Makanya kalau sholat subuh itu disaksikan oleh semua malaikat. Yang penjaga malam nih sekarang belum pergi dari posnya di waktu subuh. Yang jaga siang sudah datang ke posnya di waktu subuh. Makanya sholat innal fajro kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu sangat disaksikan oleh malaikat. Kalau sekarang kita ngaji hanya malaikat malam yang menjaga kita. Nanti kalau kita sholat zuhur hanya malaikat siang menjaga kita. Tapi kalau malaikat subuh itu malaikat malam belum keluar dari posnya, malaikat yang siang sudah datang ke posnya, penjaga siang dan malam itu datang kepada kita dan memperhatikan kita. Makanya qobliyah subuh itu pahalanya lebih bagus daripada apa? Dunia dan isinya. Qobliyahnya doang, apalagi pahala sholat subuhnya, Pak. Jadi jangan keliru kita, kalau qobliyah subuhnya aja dunia dan isinya lebih bagus, apalagi sholat subuhnya ditambah dengan kunutnya, doa. Makanya kita berdoa dengan kunut segala macamnya. Kita usahakan sholat subuh berjamaah agar kita mendapat 20 derajat dan dikalikan 10 kali lipat. Itu luar biasa. Sholat sunatnya saja lebih baik dari, misalnya nih subuh Bapak besok nih subuh tidak sholat qobliyah subuh, itu kehilangannya dunia dan isinya, bukan kehilangan motor. Cuman sekarang aneh, kehilangan dunia dan isinya nggak bingung, anak nggak pulang jam 9 nggak bingung, kalau ayam tuh jam 5 belum datang ke kandangnya, bingung ayam gua kemana nih katanya, kenapa kambing belum pulang jam segini, bingung kalau bandanya belum pulang mah. Tapi kalau anaknya belum pulang jam 9 pun nggak bingung, tadi juga pulang sendiri jam 10, jam 11 nanti juga ada katanya. Nah begitu bahasanya, padahal harus dipelihara, terutama keturunan kita, anak-anak perempuan kita dan yang lainnya. Maka kita berusaha untuk berbuat baik. Kalau sudah berbuat baik kita serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan anak keturunan yang soleh dan solehah, anak keturunan yang qurrata a'yun, dan mudah-mudahan kita dijaga oleh malaikat sehingga kita selalu bisa ibadah dan berjuang di bawah ridhonya. Dan yang kedua Pak, yang saya perhatikan ini alhamdulillah at-taqwa ini namanya kemana-mana. Saya ngajar di mana-mana Pak, di kampus. Kemudian di ujung gang sini ada masjid namanya Al-Isra. Kemudian di mana-mana, saya juga di Wali Songo ngajar saya setiap malam. Itu beritanya dari sini ini bagus. Sampai ke masjid yang lain ada berita bantuan dari at-taqwa. Yang dulunya pengajian aja saya yang jadi saksi, Pak Ustadz Tarmizi jadi saksi. Bagaimana saya disuruh ngajar di sini cuman setengah bulan bubar. Haji Usman Qurtubi suruh ngajar 1 bulan bubar. Bener bubar waktu masjid masih kecil. Waktu kebutuhan belum banyak. Tapi sekarang at-taqwa itu katanya bangunannya luar biasa. Terus yang mereka bangga bukan hanya bangunannya, sampai beras sampai Pak katanya ke. Tahu saya bohong apa benernya nggak tahu. Tapi dia bilang nggak mungkin dia ngebohong. Pengurusnya bilang mesti beras sampai Pak ke masjid saya katanya. Ke DKM-nya, kepada pengurusnya sampai. Ya bilang alhamdulillah. Tapi nyatanya nggak habis, ngaji sekarang hampir tiap malam saya bilang, saya sampaikan. Ini berita yang bagus Pak, mudah-mudahan jadi contoh bagi masjid-masjid lainnya. Dan mudah-mudahan diberi kekuatan pengurus yang ada agar terus memakmurkan masjid semakmur-makmurnya. Dan mudah-mudahan diberikan pahala kepada kita dan kepada donatur yang sudah berbuat baik. Mudah-mudahan beras yang dibawanya diganti dengan regantian yang berlipat ganda. Yang jariah masukkan ke keropak masjid at-taqwa ini diberikan kebaikan rezekinya. Dan mudah-mudahan kita diberikan halal yang halal dan barokah.
yang dagang diberikan lancar dagangnya, yang kerja dipercaya oleh atasannya, dan mudah-mudahan apapun pekerjaan kita diberikan kemudahan, diberikan rezeki yang halal dan barokah. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang sugih, orang yang kaya dunia akhirat, hati, lahir dan batin, dan mudah-mudahan anak kita, keturunan kita dan kita dipelihara dari fakir dan miskin sehingga tidak menyulitkan orang lain. Sesuai tadi ayat yang sudah dibaca, sudah kita berbuat baik, pasti diberikan kebaikan oleh Allah. Kita semua menolong kepada masjid yang ada di sekitar, kepada pesantren. Saya juga merasakan jatah bagian dari sini setiap bulannya. Mudah-mudahan semuanya diganti dengan yatim. Kita berdoa diganti oleh Allah dengan gantian yang berlipat ganda. Mudahan kebaikan itu diberikan kebaikan para pengurus, para donatur, para orang yang sudah berusaha untuk memakmurkan masjid ini, dan mudah-mudahan semuanya diganti dengan gantian yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidaina. Amin. Selesai ini saya langsung pulang Pak, nggak sholat isya di sini karena ada keperluan di tempat yang lain. Mari kita tutup pengajian kita dengan doa istighfar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.